Bos, ketika menjalankan usaha, pastinya kita ingin mendapatkan keuntungan ya. Namun, pundi-pundi cuan yang kita dapatkan, kalau tidak diatur dengan baik, bisa jadi masalah juga tuh. Yang ada malah habis terus duitnya. Nah, bos, bingung mengatur keuangan yang baik seperti apa? Let's go, bos. Kita serahkan pada ahlinya. Bos, banyak UMKM yang tidak berkembang atau gagal berkembang bukan karena produk mereka yang tidak enak atau bukan karena penjualan mereka yang tidak rame. Jadi banyak yang gagal berkembang karena laporan keuangan yang nggak rapi. Banyak yang bermasalah dengan cash flow-nya, akhir bulan nggak kelihatan ada duitnya. Ayo kita coba ngobrol sesama UMKM di sini yang kita akan tanya bagaimana mereka bisa mengatur keuangannya dengan baik. Ayo kita coba jalan. Pak, saya mau dong cimolnya satu, kentangnya satu ya? Ya, Siap. Gimana Pak, bisnis lancar Pak, rame? alhamdulillah rame. Alhamdulillah. Ya, rame. Gimana, ada masalah? Ada masalahnya keuangan. Keuangannya? Ya, makanya saya mau nanya nih, Ya. gimana cara mengelola uang supaya nanti akhir bulannya bagus gitu. Ya itu terkait sama pengelolaan keuangan Pak. Kalau Bapak gimana, rekeningnya sudah dipisah belum Pak? Jadi untuk bisnis sama pribadinya gimana, rekeningnya terpisah atau sudahnya masih nyampur? Masih nyampur. Masih nyampur. Ya. Nah, itu dia Pak. Pertamanya, rekeningnya Bapak untuk yang bisnis sama pribadi harus dipisahkan terlebih dahulu. Gitu. Kalau pembelian bahan bakunya, Bapak hutang atau selama ini atau bayar cash? Ya bayar cash. Nah, gitu lebih baik. Karena memang banyak orang yang ngerasa nih duitnya banyak di tabungan. Tapi ternyata dia punya banyak utang ke supplier-supplier yang belum dibayar. Jadi poin yang kedua adalah setelah Bapak pisahkan rekening, kalau bisa pembayarannya pun juga jangan utang Pak. Iya. Karena harganya itu juga akan lebih murah tuh kalau andaikan kita bayar ke suppliernya cash. Terus juga kalau ke customer udah pasti bayar langsung cash kan Pak? Ya, ya. Ada yang pakai pay letter nggak Pak? Ah, nggak ada. Ya, itu bagus. Jadi sebenarnya gimana cara mengelola yang keuangan yang baik itu? Kalau andaikan duitnya nggak ada. Tapi kalau andaikan Bapak sudah bayar cash dan terima duitnya cash, itu bisa dikelola. Bikin kemudian dicatat Pak. Semua penjualannya itu dicatat. Bapak pakai ini nggak sistem Pak, POS? Nggak ada. Nah, itu mungkin jadi salah satu faktor. Karena uangnya masih nyampur, terus kemudian penjualannya pun juga nggak tercatat di sistem. Iya. Mungkin biasanya lupa tuh uang buat dagang malah kepake untuk makan sehari-hari. Jadi kecampur duitnya. Kalau Bapak nih, mohon maaf, biasanya jualan itu marginnya berapa persen? Oh, jualnya 5.000, 10.000. 10.000. Ya. Jadi modalnya berapa Pak? Ya, sekitar 5.000 lah. 5.000-an modalnya, Ya, dijualnya 10.000. 10.000. Nah, itu bagus karena memang minimum itu di kuliner marginnya itu harus 50%. Nanti dari keuntungan, misalnya Bapak modal 5.000, Bapak jual 10.000. Dari keuntungan 5.000 itu yang nanti akan dikelola. Sisihkan 50%-nya untuk kembali ke modal. Nanti dari yang sisa itu tabungan sewa, misalnya kalau andaikan Ya, di sini ada sewa. sewa, Ya. tabungan untuk buat bayar gaji karyawan gitu ya. Baru nanti kalau andaikan ada kebutuhan sehari-hari dipisahin. Tapi kalau andaikan Bapak bisa punya rekening yang terpisah, uang bisnis dibiarin aja dulu Pak. Setelah 1 bulan baru bikin laporan keuangannya. Kalau sudah ketahuan ada untung baru diambil, pindahin ke rekening pribadi. Gitu Pak. Jadi saya tadi cimol sama kentangnya jangan lupa nih Pak. Iya, iya, iya.